Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Mbak Dia. Selamat siang, Pak Taufik Supriyadi. Selamat siang, Pak Suwarna Dadilan. Terima kasih sudah hadir, Pak Suwarna. Saya izin sapa terlebih dahulu yang hadir, yang sudah hadir on time nih. Biasanya Bapak Ibu mungkin agak terdistract dengan makan siang dulu. Biasanya hadir nanti mungkin 15 menit setelah ini, Pak Taufik. Banyak ya Oh, nanti. Gitu. Kalau awal on time tuh memang orang-orang yang terpilih. Di sini ada Pak Suwarna Dalilan, ada dari Mamuju, Pak Bahri atau Bu Bahria, mohon izin dari BPOM. Kemudian ada Pak Arif Prasunu, terima kasih. Ada Bu Bulan juga. Terima kasih sudah hadir dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-102. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin perkenankanlah saya Latifah Dia Azhari, biasa disebut dia, dipanggil dia ya Bapak Ibu yang selalu mendampingi Bapak Ibu dalam program after training dari ISQ Masa Persiapan Pensiun dalam komunitas Sejuta Senyum Pensiun. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Taufik Supriyadi ya, sudah berkenan hadir bersama kita semua ya Bapak Ibu dan menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti sharing-sharing beliau di sini dapat menjadi referensi, kemudian penyemangat juga untuk Bapak Ibu ketika mau menjalani masa pensiun ataupun sekarang yang sudah pensiun. Jadi Pak Taufik mohon izin di sini Bapak Ibu yang hadir itu ada yang masih MPP atau Prapurna, ada juga yang memang sudah pensiun gitu. Jadi ada beberapa yang hadir nanti sudah pensiun dan belum pensiun. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, nanti kita akan sesi sharing bersama Pak Taufik Supriyadi di sini. Tapi tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin, saya akan memperkenalkan Pak Taufik Supriyadi. Mungkin di sini Bapak Ibu juga ada barangkali ada yang sudah kenal berseliweran di beranda IG. Cukup intens sekarang dari akun dari Pak Taufik Supriyadi yang membagikan aktivitasnya di lingkungan rumah beliau. Oke, sebentar, mohon izin. Oke, mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tershare untuk presentasi saya? sudah Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Beliau adalah Pak Taufik Supriyadi, Dr. Taufik Supriyadi dengan sederet gelar yang luar biasa dari pendidikan juga. Em, Beliau merupakan pimpinan lingkungan terkecil nih yang bertransformasi menjadi motor inovasi nyata di komunitas padat penduduk. Di bawah kepemimpinannya, RT8 menjadi laboratorium inovasi hijau dan sosial yang menggabungkan ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, dan digitalisasi administrasi dalam skala komunitas. Beliau merupakan saat ini, alhamdulillah, mendapatkan amanah di jabatan fungsional sebagai lektor pembina 4B di BPKRI. Nah, bagi Bapak Ibu, jika ingin lebih dekat dan mengetahui apa saja sih yang ada di RT8 dan sepak terjang beliau di lingkungan sekitar, mungkin bisa langsung follow ya Bapak Ibu Pak Taufik S. Yusuf nih di Instagram. Nanti bisa langsung juga berkomunikasi dengan beliau karena beliau juga sudah eh, menyediakan kontak apabila ingin berkolaborasi untuk selanjutnya. Nah, kemudian selain itu beliau dari latar belakang pendidikan di luar biasa sekali, Pak Taufik merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
dengan dan juga universitas terbuka ya Bapak Ibu, serta di bidang profesi akuntansi di Universitas Tarumanegara. Adapun beliau juga mengambil magister teknik geodesi geomatika di Institut Teknologi Bandung dan di Universitas Pajajaran. Luar biasa sekali. Dengan judul disertasi ya Pak ya, di pengaruh kompetensi auditor, penggunaan teknologi informasi, dan tingkat kematangan teknologi informasi audit terhadap implementasi sistem e-audit dan dampaknya kepada kualitas audit survei pada BPKRI. Dan saat ini, Alhamdulillah, beliau juga eh, mengambil doktor di jurusan hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta dan sedang menunggu sidang terbuka, Bapak Ibu, dengan judul disertasi Pengaturan Hukum Integratif SIN Pajak dalam rangka meningkatkan tax ratio Indonesia. Selain ini, beliau juga aktif sebagai dosen di beberapa universitas yang nanti mungkin juga bisa sharing langsung ya Pak di sini. Dan mungkin ini sebagai tambahan Bapak Ibu kaitannya dengan agenda kita hari ini terkait mengulas aktivitas Pak Taufik yang aktif di lingkungan RT-nya sampai mendapatkan pengakuan internasional ya, 2 kali diundang secara resmi untuk tampil di China Central Television atau CCTV dalam program Entrepreneur China sebagai pembicara tentang inovasi hijau komunitas urban. Ini merupakan pencapaian langka bagi seorang kepala RT nih, luar biasa nih terobosannya Pak Taufik nih. Kemudian rekor penghargaan juga menerima rekor muri untuk RT pertama dengan kolam gizi warga serta penghargaan dari International Board of Standard di Amerika, nominasi Kalpataru Nasional dan penghargaan dari Menteri Keuangan atas prestasi yang luar biasa ini. Di bawah arahannya, RT 08 RW 4 Malaka Jaya berkembang menjadi percontohan pencegah krisis planet yang meliputi transformasi fisik lingkungan, kemudian digitalisasi tata kelola RT dan pembelajaran dan replikasi. Mungkin tak usah berlama-lama buka dimah dari saya, Pak, karena saya tahu dari Bapak Ibu semuanya ingin segera mendengarkan dan sharing langsung dengan Pak Taufik Supriyadi. Untuk itu, mohon izin Pak Taufik Supriyadi, waktu dan tepat. Disilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia Sari. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang berbahagia dalam acara ISQ ke 102 ya, Iya, persiapan masa pensiun dengan tema apa ini pensiun itu bukan akhir gitu ya. Ini menarik karena saya diminta ISQ ini, saya masih insya Allah 10 tahun lagi baru pensiun gitu ya. Kemudian eh, yang menarik lagi, saya sempat bertanya lagi ke Mbak Dia ini nggak salah orang nih gitu. Oh ternyata tornya cukup menjelaskan sehingga saya siapkan apa yang bisa kami sharing kepada Bapak dan Ibu karena saya sendiri juga saat ini sebenarnya 10 tahun jelang pensiun ini sedang mempersiapkan pensiun itu sendiri. Kenapa? Karena kalau nanti sudah usia 60, negara saja sudah tidak memerlukan kita. Tetapi kalau kita baru memulai di usia 60 misalnya, berarti kan kok kayaknya agak terlambat gitu. Nanti kita bahas satu persatu, ada beberapa slide yang nanti bisa dikirimkan juga oleh Mbak Diah kepada peserta. Bapak dan Ibu, saya akan memulai bahwa pensiun ini bukan akhir. Yang berat itu adalah kalau kita tidak siap. Di gambar ini tadi merepresentasikan ada 3 inovasi yang kami buat di lingkungan yang kemudian terdengar di eh, mancanegara, Tiongkok, Amerika, bahkan Korea Selatan juga sudah ada tuh liputannya di liputan6.com eh, mendukung apa yang kita lakukan dan kemarin terakhir Alhamdulillah Singapura sudah mensurvei lokasi kami untuk dibuatkan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini di layar ini saya boleh klik nih, klik, klik, klik gitu ya. Nah, sebentar.
Suaranya kedengaran nggak, Mbak, di Belum, sana? belum Pak, Nggak. belum share sound ya. Oke, nah, stop. Yes. Jadi di tampilan nah, di tampilan yang pertama, yang atas itu adalah media percontohan pencegah krisis planet, Bapak dan Ibu. Di sana ada 45 item inovasi untuk melawan krisis planet. Krisis planet itu ada tiga hal kan, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, dan eh, banyaknya polusi udara. Nah, di titik itu ada rekor murinya, ada hakinya juga, kemudian ada di Google Maps. Google Maps ini itu kan kelihatannya sepele, tetapi ternyata Tiongkok itu mengundang kami dengan izin Allah karena Google Maps yang ada di tempat kita. Ketik pencegah krisis planet. Di sana kelihatan sudah ada ribuan orang yang memberikan komentar positif dan bintang 5. Pesan saya untuk anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak muda itu, gunakan jempol kita ini jangan untuk scroll-scroll doang, tetapi ayo berbuat sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Kemudian, ini RT online. Ini aplikasi RT online ini saya membuat aplikasi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang diberikan kepada kita, yang diamanatkan kepada kita para pengurus RT. Itu ya, singkatnya itu. Dan juga ada data para warga langsung terkoneksi ke WhatsApp-nya. Kemudian juga untuk membantu validasi data bansos. Jangan sampai di depan rumah kita ada rumah berlantai-lantai, mobilnya mobil sport, kemudian Camry, kemudian ada TV-nya tipis-tipis, terima bansos. Yang paling tahu siapa kan kita ketua RT. Nah, yang ketiga yang fenomenal di tampilannya ke apa ini ketiga ini, saya membuat saluran air. Saya buat menjadi double decker. Kemudian saya letakkan ikan di atas saluran air, jadi terpisah dari air selokan. Ini yang kemudian fenomenal dan viral sampai ke mancanegara. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar. Jadi yang eh, saya ingin sampaikan di siang hari ini, apa yang paling ditakutkan orang setelah pensiun? Saya sempat terpikir begini, akan hilang rutinitas saya. Saya kok kayaknya bakal nggak dibutuhkan ya. Kemudian, wah, iki koyone pertemanan mengecil nih. Kemarin saya masih dicolek Mbak Diah gitu ya. Kalau nanti saya pensiun, jangan-jangan Mbak Diah udah nggak mau kenal saya lagi. Bener nggak Mbak Diah? Mudah-mudahan nggak bener ya. Ada ketakutan seperti itu sih. Banyak. Nggak. Iya, kemudian waktu banyak, tapi kok kayaknya tanda petik kosong gitu ya. Kemudian kalau kita rajin olahraga, kayaknya badan kita masih sehat, tapi kok kayaknya jiwanya tambah sepi gitu ya. Nah, ini yang kami coba elaborasikan dari TOR yang disampaikan Mbak Diah kepada saya gitu ya. Jadi, pensiun ini kan sering dianggap akhir peran sosial. Makanya saya mendukung ISQ masa persiapan pensiun ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata gitu. Jangan-jangan saya bisa bergabung juga nih kapan-kapan. Jadi di tampilan ini saya tidak menemukan kebahagiaan pensiun di luar rumah. Justru insya Allah saya akan menemukannya di depan rumah saya sendiri gitu teman-teman. Kebayang nggak nih Bapak dan Ibu? Semuanya kan dari rumah kita. Dari satu slide saja yang sampai kami paparkan di mancanegara, saya tidak akan menemukan kebahagiaan pensiun di luar rumah, tetapi saya menemukannya justru di depan rumah. Ya, jadi kalau banyak orang takut pensiun, bukan karena nggak punya uang, tapi kan karena nggak tahu besok bangun mau jadi apa ya gitu. Nah, ini mudah-mudahan hari ini bisa mencerahkan. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, kalau kita pernah merasakan bakal hilang rutinitas, bakal nggak dibutuhkan lagi, uang makin terbatas, lingkar pertemanan mengecil. Saya membaca di banyak jurnal, ini adalah gejala yang normal. Nah, masalahnya adalah Anda pemateri kan belum pensiun. Kok bisa-bisanya sharing session tentang persiapan pensiun gitu ya? Ya, jadi saya mau bilang, saya duduk di sini bukan sebagai pensiunan yang bercerita, tapi saya
orang yang sudah menyiapkan pensiun jauh sebelum pensiun itu datang. Bayangkan, selama ini Bapak dan Ibu teman-teman, itu kolam lele. Saya nggak pernah kebayang tuh malas banget datang ke tempat kami besok hari Minggu jam 7.30 ya pagi. Itu ada banyak orang mau datang, saya mau sosialisasi, kita ngobrol bareng. Silakan datang ke tempat kita, lihat sendiri. Saya permudah untuk menguras air kolam, itu saya permudah dengan cara membuat fluida bergerak. Kan selama ini materi pelajaran kita yang kepakai dari kecil cuma bahasa Indonesia dan matematika gitu ya. Sekarang di tempat kami ada fisika kita pakai fluida bergerak. Jadi kalau overflow, dia akan keluar dari pipa rendah ke pipa tinggi gitu. Kalau ingin diberi makan, ikannya dicabut saja si paralon. Cabut, air keluar, feses keluar, amonia keluar, aerasi bergerak, pompa otomatis hidup, kemudian tutup lagi, air bersih, ikan sehat. Jadi kita permudah cara kita berternak ikan. Ya akhirnya mohon maaf nih, unemployed di tempat kami membuka lapangan pekerjaan baru, pengangguran di tempat kita. Jadi seneng, karena dimanjakan, kolamnya enak, tinggal cabut paralon aja, airnya keluar. Tinggal cabut paralon, begitu volumenya berkurang, semakin rendah, keran otomatis hidup gitu. Ya, jadi kita tidak mempersulit diri untuk nguras nau air itu dan lain sebagainya, kasihan. Ya, jadi Bapak dan Ibu teman-teman, saya duduk di sini bukan pensiunan yang bercerita, tapi orang yang sudah menyiapkan pensiun jauh sebelum pensiun ini datang. Ya memang 10 tahun lagi gitu ya, insya Allah gitu. Tapi justru karena saya ingin berbagi bagaimana menyiapkan pensiun saat kita masih aktif. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman, ya saya ingin apa ya, saya ingin menyiapkan sejak masih aktif lah gitu kira-kira. Oke lanjut. Bapak dan Ibu, ingin pensiun bahagia itu penting. Saya punya uang saat pensiun, itu pun wajib. Tuh ya. Saya belum pensiun, justru karena saya ingin, maaf, karena saya ingin bicara sekarang gitu ya. Em, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ingin juga secara jujur, ini bukan untuk menggurui, bukan menjanjikan, tetapi berbagi cara menyiapkan. Dan ternyata dunia melihat kita. Jempol kita ini dilihat oleh dunia luar. Bahkan seperti yang Mbak Dia tadi sampaikan, surat undangan itu menuliskan konsideran suratnya salah satunya website kita rt08 r04 malakajaya.com dan juga eh, Google Maps pencegah krisis planet gitu. Jadi eh, saya tidak ingin pensiun lantas panik, saya memilih mulai sekarang untuk bergerak. Bapak dan Ibu dan teman-teman, ini kenapa banyak orang yang gagal di masa pensiun? Terindikasi beliau hanya menunggu ide besar. Beliau hanya menunggu modal besar. Dan beliau hanya menunggu pensiun dulu. Kenapa saya tahu? Karena saya ada di grup Paguyuban Pajak Bumi dan Bangunan, di mana organisasi kami dilebur, dibubarkan, digabung ke pajak murni gitu ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak dari para senior kami gitu ya menunggu ide besar, menunggu modal besar, nunggu pensiun dulu gitu. Seharusnya seyogianya, ayo sama-sama mulai dari yang kecil, mulai yang dekat dan mulai sekarang. Nah, dianalogikan kalau misalnya di level kami RT, bagaimana jadinya bila RT ini bisa jadi pusat inovasi, bukan sekedar pusat administrasi. Ini kan lahan yang bagus buat kita sebetulnya untuk beraktualisasi. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, modal terbesar pensiunan ini sebetulnya bukan uang. Pertama, ada waktu. Yang kedua, ada pengalaman hidup. Yang ketiga nih yang hebat, ketenangan dan kedewasaan.
inilah modal yang tidak dimiliki oleh anak muda. Anak muda nih identik gerasa gerusu, pengen cepet gitu ya. Saya mengalami sendiri. Begitu masuk usia 50, saya mulai, oh, pengalaman hidup ini ternyata mempengaruhi kita. Cara bicara kita juga ternyata dipengaruhi oleh pengalaman hidup, tingkat pendidikan, teman bermain gitu ya, teman bergaul. Ya. Jadi inilah modal yang tidak dimiliki anak muda. Ini harus dimanfaatkan dari sekarang. Begitupun kami tidak menunggu program datang dari atas, tapi dari bawahlah yang kita ciptakan programnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jadi di masa pensiun ini sebenarnya kita tidak kehilangan kemampuan. Yang sering hilangkan hanya ruang untuk tetap berperan. Jadi lingkungan rumah sama dengan ladang kesempatan. Ada yang nanya, berarti kita harus jadi ketua RT? Bukan. RT ini bukan jabatan. RT adalah ruang hidup kita. Lingkungan rumah itu memberikan ruang itu. Ya. Jadi RT bukan jabatan, tapi ruang hidup. Itulah tempat kita hadir, dipercaya, dan dibutuhkan. Saya sih yakin, Bapak dan Ibu, kalau kita dipercaya, orang banyak datang. Makanya mohon maaf nih, kalau nanti sempat mampir ke tempat saya, itu di awal sengaja saya panjangkan nama saya. Gitu. Itu untuk menunjukkan supaya kita dipercaya bahwa yang mengelola ini, mohon maaf nih, manusia gitu, bukan bukan manusia lah gitu, bukan yang bukan manusia gitu. Jadi dan ternyata orang banyak datang begitu konsepnya jelas, orangnya kelihatan gitu, ya sudah kita open saja gitu. Pak nggak takut ada orang jahat, ya insya Allah kita berbanyak doa sajalah kalau niat baik Mas Yo. Kemudian ada orang yang jahati kita kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika apa namanya, ketika kita dibutuhkan, bukan hanya makna saja yang kembali. Kadang nih penghasilan juga ikut menyusul. Kenapa? Karena teman kami yang pensiunan juga banyak. Pada saat beliau memberikan banyak masukan, tidak bisa bagi duit tetapi berikan komentar positif, kemudian nasihat, orang seneng, berhasil, dapat penghasilan juga kan gitu. Jadi intinya dipercaya. Jadi izinkan saya tunjukkan satu contoh sederhana bagaimana ruang hidup bisa menjadi peluang. Bapak dan Ibu, ini secara logikanya ini sederhana. Ruang yang tadinya tidak bernilai, ini kalau saya klik bergerak. Ruang yang tadinya tidak bernilai, bila dikelola konsisten, ini akan menjadi sumber penghasilan. Bayangkan di kolam ini itu ada 5.400 LL sepanjang 14 meter. Saat ini sudah ada, mohon maaf, saat ini sudah ada 3 rumah yang saya bangun. Satu di RT sebelah, saya mulai replikasi, yang 2 di RT kami, karena tenaga kerja yang memang meminta itu eh, sudah ada 6 orang begitu. Kenapa belum di banyak lokasi? Ya karena dana kan terbatas. Kita kumpulkan dulu gitu. Nanti kita akan dampingi kalau ada warga ataupun teman-teman yang ingin dibangunkan, nanti kita carikan kan gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini pun juga semuanya kita siapkan secara transparan. Di website kami, simulasi saluran air, kemudian ikannya ada di atas, air melintas selokannya berapa senti, kita tulis di website kita. Jadi eh, kita bergerak ini pun semuanya berdasarkan ketentuan. Jadi according by law dan what the law says. Saya lanjutkan, contoh dari lingkungan saya, Bapak dan Ibu, saya tidak mulai dari target uang, tapi saya sedang memulai dari target konsistensi. Dimulai dari ruang sempit, bukan lahan bisnis yang awalnya dicibir gitu ya. Jadi di tempat saya, gotong royong ini sekarang punya sistem bukan hanya niat. Ya. Dan berikutnya, aktivitas sosial ini ternyata bisa menjadi penghasilan karena aman, legal, berbasis lingkungan, bisa dikelola pribadi setelah pensiun. Itu ya. Di tempat saya, setelah proses panjang, satu kolam ini bisa menghasilkan jutaan rupiah per panen.
Dan ini bukan target awal, yang penting masuk akal dan bisa ditumbuhkan. Dan yang menggembirakan adalah kita membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau kita bilang mengangkat pengangguran, nanti ada yang tersinggung gitu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini target realistis pensiunan. Kira-kira ya kalau di tempat kami gitu ya, yang penting adalah kalau nanti saya pensiun gitu kira-kira kan saya ngukur nih, sekarang saya Senin Kemis. Makan juga nggak banyak. Kalau nih amit-amit misalnya, nauzubillah ya janganlah. Kalau misalkan cuma dapatnya 2 juta rupiah per bulan, ini kalau menurut saya sudah sangat membantu. Makanya mudah-mudahan dalam waktu dekat PLTS-nya ada, kemudian listriknya berkurang, biaya pengeluaran untuk listrik jadi berkurang kan kita bisa saving gitu ya. Nah, kemudian target realistis pensiunan, kira-kira kerutinan ini lebih besar dari em, apa ya penghasilan yang besar lah gitu. Kemudian ketenangan kita ini juga harus lebih banyak daripada hanya spekulasi saja. Karena kan kira-kira pensiun ini cukup lah nggak butuh kaya, yang penting kan tenang gitu, katanya bapak saya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, eh, kalau berkaca dari RT 8 RW Malakajaya, RT kecil ini tapi efek ekonominya nasional. Nah, yang menarik adalah kami percaya transparansi ini kan pondasinya kepercayaan. Makanya wujud nyata kalau tanpa ide dan modal sebetulnya cukup kita hadir dulu di lingkungan, kita bantu hal kecil, kita konsisten melakukan gitu ya. Kepercayaan akan tumbuh. Kemudian ini ada pertanyaan, tidak semua orang harus jadi ketua RT. Kenapa? Karena peran ini harus melebihi jabatan. Konsistensi ini harus lebih dari posisi. Jadi apapun, kalaupun kita bukan ketua RT, ya yang penting kita konsisten, kalau menjaga lingkungan, mesti begitu nyolek CSR gitu ya, insya Allah ada datang, karena konsepnya jelas. Bapak dan Ibu, saya sedikit berikan peta aman menghadapi pensiun. Sebelum, sebelum pensiun, ini sebaiknya bangun relasi. Saya sudah melakukan itu karena saya punya prinsip sedulur papat kelima pancer gitu ya, atau penting tebar jejaring. Teman kita saat ini adalah temannya Bapak dan Ibu semua. Mulai hari ini temannya Bapak dan Ibu itu adalah teman saya. Mulai hari ini teman saya jadi temannya Bapak dan Ibu. Saya membuka diri, silahkan. Nanti catat nomor telepon saya dengan senang hati. Saya bertambah 34 orang nih. Dan kalau ternyata Bapak Ibu punya teman ribuan di luar sana, berarti kan teman saya bertambah 34.000 dari Bapak dan Ibu yang hadir siang hari ini. Kemudian awal pensiun, ya kita peran mulai dijalankan. Begitu pensiun akan stabil, insya Allah akan tenang dan bermakna. Jadi ayo sama-sama kita bangun relasi. Makanya di ilustrasi gambar yang saya sampaikan ini, itu kan ada media percontohan pencegah krisis planet di Google Maps. Atau ketik Planetary Crisis Prevention atau pencegah krisis planet. Ini tujuannya apa? Salah satunya untuk membangun relasi. Kalau tidak salah ada ikon disabilitas acceptable gitu ya. Kemarin 3 minggu yang lalu ada grup disabilitas datang lebih dari 40 orang ke tempat kami di gang yang sempit itu. Duduk 2-1 seperti bis luar kota gitu ya. Duduk memanjang ke belakang. Mereka mau belajar. Ini kan bagian dari untuk membangun relasi. Saya semakin banyak kontak orang-orang baru di handphone saya ini kan untuk bangun relasi. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi kemudian dari gang sempit ini ternyata bisa berdaya guna gitu ya. Dan orang-orang melihat inovasi yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, yang membuat masa pensiun berat itu bukan karena tidak punya uang. Tapi dari hasil penelitian kami kepada para senior, rupanya karena merasa nggak dibutuhkan. Ya, jadi saya ulangi, yang membuat masa pensiun ini berat bukan karena nggak punya uang, tapi karena kita nggak ngerasa dibutuhkan orang. Gitu. Nah, ini yang hati-hati. Ini kebetulan ilustrasinya ini peranan RT
jejak internasionalnya RT 8 lah. Ada 4 haki, Amerika sudah berikan penghargaan, ada rekor muri, CCTV China mengundang untuk wawancara gitu. Dan kemarin 20 Januari saya mensubmit evaluasi 2025 untuk dikirimkan kepada International Board of Standard. Mudah-mudahan ada hasilnya gitu dan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Apakah kita layak diberikan Excellency Award lagi dari Amerika? Kemudian Bapak dan Ibu, eh, pensiun ini bukan akhir peran, karena walaupun saya belum pensiun, saya bersyukur kalau hari itu datang, insya Allah saya tidak akan mulai dari nol. Sebagai penutup, saya ingin menghimbau Bapak dan Ibu untuk memulai dari lingkungan terdekat. Silakan mulai dari rumah, mulai dari RT, mulai hari ini. Saya ingin memberi contoh. Kemarin ada vendor, ada perusahaan penyedia komposter. Karena di tempat kami, RT 8 RW 4 Malaka Jaya ini, manajemen persampahan kita lakukan dengan 4 teknik. Pertama, masuk lubang resapan biopori. Yang kedua, di tong komposter. Yang ketiga, masuk kandang maggot. Yang keempat, ini diambil bank sampah karena kita tidak punya tanah kosong. Nah, pada saat eh, kami melakukan kompos dengan komposter, ini kita diminta untuk menguji coba salah satu produk komposter gitu ya. Ada dari PT gitu, PT Hambalang Kertajaya Pak Kartanagara gitu. Harganya 3 juta, saya nggak mau. Karena saya sudah running dengan tong komposter biru yang sudah jalan 2 tahun di tempat kami. Akhirnya kita diminta untuk uji coba, kemudian didaftarkan hakinya, dan ini sekarang sedang kita evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu, ayo mulai dari rumah, mulai dari RT, dan mulai hari ini. Saya mengompos dari 2015. Buang sampah organik dikumpulkan dulu, kemudian dimasukkan ke komposter. Tujuannya apa? Untuk membuang, maaf, untuk tidak membuang sampah yang bau keluar dari rumah kita. Jangan sampai di landfill, di Bantar Gebang, itu sampah bau berasal dari rumah kita. Ya, jangan sampai kita juga kalau ada truk sampah di depan rumah, loading dan unloading, ini kan nggak mau karena bau. Nah, masa kita makannya enak, begitu bau dibuang untuk saudara kita di sana. Pak, tapi kan dikasih uang kerohiman, Pak, 300.000 rupiah per bulan karena baunya di Bantar Gebang. Iya, tapi kan kasihan. Dan emang ada jaminan 300.000 ini bisa membebaskan dari penyakit paru-paru kan gitu. Ayolah, pokoknya kurangi sampah dari rumah kita mulai hari ini dan dari rumah kita sendiri ya. Kemudian, jadi pensiun bahagia itu bukan soal berapa besar yang kita hasilkan, tapi apakah masih ada orang lain yang menunggu kehadiran kita. Ini yang saya coba jalin hari ini, yang saya persiapkan 10 tahun jelang pensiun. Dan kami di 2006, kami siap membuka RT 8 sebagai tempat belajar bagi RT lain, sebagai living laboratorium untuk replikasi di seluruh DKI Jakarta. Saya punya prinsip, saat ini saya adalah api kecil yang akan bisa menjadi api besar, yang akan bisa membakar Jakarta, bahkan Indonesia. Demikian pula perubahan. Bayangkan, bila semua RT atau bila semua ketua RT-nya menyalakan harapan, pemerintah ini nggak akan lagi sendirian. Saya yakin Indonesia ini hebat bukan dari gedung-gedung yang tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Saya sudah membuktikan itu 2 tahun terakhir. Saya coba jaga lingkungan. Kenapa saya harus jaga lingkungan? Karena saya ASN. Saya punya budaya ASN berakhlak. Saya turunkan ke warga, harus dirasakan oleh masyarakat. Dan ternyata RT kami menjadi percontohan. Dengan RT kami menjadi percontohan, berarti Indonesia ini masih punya harapan. Dengan punya harapan, berarti kesimpulan saya adalah berarti Indonesia ini hanya butuh keteladanan. Alhamdulillah kami bisa mencapai itu. Bapak dan Ibu, saya pun juga membuka diri RT ini untuk silakan sedekah kepada kita untuk jaga lingkungan tetap lestari gitu. Ini kita tidak butuh investor besar, kita hanya butuh niat bersama untuk menyalakan matahari. Iya, cita-cita kami ingin apa namanya
swasembada energi dan swasembada pangan. Tinggal dua ini yang belum tercapai di tempat kami. Kenapa sih harus ada PLTS? Insya Allah untuk melistriki air-air yang di kolam-kolam budidaya. Kolamnya ini budidaya untuk apa namanya, kolam gizi warga balita lansia dan ibu hamil, dan juga untuk konsumsi yang dikomersilkan. Jadi Bapak dan Ibu, saya belum pensiun, tapi saya bersyukur kalau hari itu datang, saya tidak akan mulai dari nol. Demikian Bapak dan Ibu, dari lorong sempit saya bisa mengguncang dunia. 27 menit, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dia. Luar Mau nggak Mbak Dia? biasa sekali. Terima kasih Pak Taufik. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya mungkin? Oke, dari paparan singkat namun padat sekali ya dari Pak Taufik terkait aktivitas beliau dalam menghidupkan RT 08 di padat penduduk di Jakarta. Ini sudah ada beberapa informasi dan sepertinya ini alumni kita Pak Aris ada yang mau disampaikan mungkin terkhusus. Pak Aris mungkin mau ada yang disampaikan? Masih di mute Bapak. Hmm, Kayak kenal nih Pak Aris Setiawan. Sepertinya Masih kenal mute Pak tuh, Pak. Taufik. Masih mute tuh, Pak. Masih Masih di mute, mute Pak. Pak. Ya, Assalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ah, Aris. siap Pak Topik. Apa ini? Kalau terkait ini paparannya sangat bagus sekali, gitu kan? Terus apa namanya? Mungkin nanti kapan-kapan bisa main ke tempat Pak Topik ini ya. Boleh, Pak. Ini senang hati. Besok Minggu juga. Setengah 8 ada banyak warga dari ketua RT KT seluruh Siap, ini siap. mau datang ke tempat kita itu. Siap. Nanti saya akan ke sana Pak naik sepeda aja Pak Topik. Wih, ditunggu Pak. Siap. Iya. Oke, terus gini Pak Topik mau tanya, kalau terkait gimana cara itu memberdayakan teman-teman, maksudnya warga sekitar untuk bisa mengikuti apa yang dimaui sama Pak Topik. Gitu aja Pak, mungkin Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik, boleh langsung dijawab Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia, terima kasih Pak Aris. Pak Aris ini alumni ISQ, tak? Betul, sudah training bulan Betul, Oktober Pak, betul. kemarin. Wah, canggih, hebat banget nih. Luar biasa. Terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa. Ini bagaimana memberdayakan warga untuk mengikuti saya sebagai ketua RT gitu ya. Pertama, memang tantangan terbesar adalah di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjelaskan sebuah konsep kepada orang yang isi kepalanya beda-beda. Semuanya ada di diri kita. Kadang ada orang yang cerita, harusnya sih sederhana, tetapi dijelasinnya jelimet gitu, sampai orang tuh nggak ngerti. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita buat konsep yang betul dari A sampai Z. Contoh, saya boleh share screen lagi ya, sebentar nih. Ada slide supaya kebayang suasana kebatinan ini ya. Nah, ini pada saat saya mau cerita pada saat ingin membuat kolam gizi warga balita lansia dan ibu hamil. Ini saya paparkan gini sebentar. Ini tunggu. Share. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bapak. Siap. Bermula dari wilayah kami yang full beton dan padat penduduk, nggak ada tanah sama sekali. Kita dihadapkan dengan triple bottom line, people, profit, planet. People leher ke atas, budaya orang harus dirubah. Dari baik harus menjadi lebih baik. Kemudian profit, bagaimana leher ke bawah, perut harus kenyang. Warga harus punya duit. Kemudian planet, bagaimana lingkungan. Ini CCTV kita 16 titik, ini harus dijaga. Dulunya nih gersang, sekarang udah lebih hijau. Ya, ini sekretariat RT sudah saya geser ke RT lain CCTV-nya gitu untuk melihat aset kita eh, di kolam gizi kolam ikan lele di RT sebelah gitu. Kita pasang CCTV dari channel yang ada kita pindahkan. Nah, di tayangan ini kemudian, ini yang saya paparkan ke Tiongkok pada 28 September kemarin, saya sampaikan, karena kita kan juga punya kewajiban untuk melawan krisis planet. Tadi di awal ada triple
planetary crisis ya, berkurangnya kerangka hayati, cepatnya perubahan iklim, banyak polusi udara. Nah, saya gabungkan dengan triple bottom line tadi, people, profit, planet. Sehingga tempat kita yang full beton pada penduduk ternyata ada harta terpendam. Apakah itu? Saya sampaikan ke warga, warga itu kita punya saluran air, Yudits yang nganggur. Loh kok nganggur Pak? Kan ada airnya. Iya. Berapa senti airnya? 1 senti Pak. Terus ke atasnya mubazir apa enggak? Mubazir Pak. Jadi saya kemudian konsepkan gini Bapak dan Ibu. Tuh lihat. Bapak dan Ibu, ini gambaran kasarnya ya. Saya ingin selokan Yudits ini dibagi 2 lantai. Dipasangi deker. Tatakan gitu ya. Lele di atas, selokan di bawah. Tutupnya bisa dibuka tutup. Kita bantu negara ini untuk membuat manhole setiap 11 kotak. Saya buat manhole biar orang bisa masuk gorong-gorong biar bisa jadi presiden gitu ya. Masuk gitu. Heeh. Terus saya siapkan lagi nih lihat tutup kendangnya Bapak dan Ibu tuh. Tadinya tutup kendangnya seperti yang di tampilan kiri ini ya. Nih. Ternyata saya berpikir, ini kalau nguras repot, masa harus ditahu nyiksa orang. Akhirnya saya buat apa tadi eh, teori fluida bergerak, fisika saya pasang. Sehingga kalau overflow itu akan keluar dari yang rendah, dia akan tumpah. Kalau mau dikuras tinggal cabut aja, nanti langsung keluar. Ya, kemudian gambaran bla bla bla. Nah, kemudian saya siapkan juga 3 dimensinya gitu tuh. Titik jatuhnya airnya harus ke lubang eh, apa ini overflow gitu. Hati-hati Bapak dan Ibu kalau punya tukang orang Jawa. Bahasa tekniknya adalah kan, Mang, tolong perhatikan tingkat kemiringan gitu ya. Dikiranya miring, jadi dibikin lurus gitu. Jadi air nggak kemana-mana gitu. Hati-hati teman-teman ya Bapak dan Ibu, kalau punya tukang orang Jawa, yang benar airnya Mang kalau dibuka jatuhnya ke sana gitu. Kalau ada kelereng itu masuknya ke sana, itu lebih manusiawi gitu. Padahal kita pengen pakai bahasa teknik gitu ya. Nah, kemudian saya siapkan juga tuh hitungannya gitu. Untuk 14 meter rumah saya, itu kalau panen bisa 800 kilo karena 5.400 lele di dalam kolam. Nilai ekonominya bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Kalau 4 kali panen bisa lihat sendiri. Saat ini baru 42 meter. Sorry, sorry, sorry. Baru 42 meter. Berarti gambaran setahun bisa segini Bapak Ibu. Ya, kalau full 80 meter, lihat. Nah, ini negara alhamdulillah sudah hadir. Pada saat kita komit, Dinas KPKP datang menyekolahkan warga kami yang bekerja yang terlibat untuk budidaya kolam ikan hias dan kolam budidaya konsumsi. Jadi negara juga datang. Kemudian lihat, nah, Bapak dan Ibu boleh lihat di website rt08 r04 malakajaya.com. Itu di sana kelihatan simulasi ini. Kalau diklik apa normal 1 senti, kalau diklik hujan dia akan bergerak berapa senti. Nah, ini pun dilihat oleh Tiongkok. Jadi kita diapresiasi Tiongkok karena kita tulis di website yang kayaknya orang juga nggak mikir sejauh itu gitu. Ngapain sih RT punya website gitu ya? Nah, saya bikin website supaya di sana transparan dan utama terbuka. Nah, Bapak dan Ibu, kembali ke pertanyaan Pak Haris. Ini kan setelah tantangannya ada pada diri kita sendiri, itu kemudian bagaimana kita menjelaskan dari A sampai Z yang orang itu kebanyakan ada 2 tipe kan, setuju atau tidak setuju. Yang tidak setujunya juga ada 2 tipe. Tidak setuju menunggu berhasil baru dukung, atau tidak setuju mendoakan supaya kita gagal. Jadi ada yang ngapain sih tak doain gagal kon gitu. Ya terindikasi ada. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita jalankan semuanya libatkan warga. Yang kita kerjakan ini kita tulis dalam musyawarah RT. Kalau ada warga yang kemudian nggak setuju, ya harus berhadapan dengan seluruh warga di RT. Saya buka website biar kebayang nih. Ada lagi sambil menunggu pertanyaan atau ada pertanyaan yang lain, monggo. Mbak Dia sementara itu. Mas Aris terjawab nggak? Sudah dibuka, Pak. Bisa langsung bicara, Oke, Pak Aris. iya siap Pak. Eh,
Oke. Gimana? Apakah terlihat di layar website kita, Bapak dan Ibu? Nih saya mau tunjukkan yang lucu lagi nih. Tuh Sudah, Pak. dulu kita gersang, kelihatan di layar. Kemudian ini di bawah ada bukti triple bottom line, people leher ke atas, budaya orang berubah. Lihat ada rambu dilarang parkir nggak Bapak dan Ibu? Ini rambu dilarang parkir, apakah terlihat? Halo, Terlihat. kelihatan. Dulu di tempat kami ada mobil parkir. Buktinya di paling atasnya tadi tuh ada mobil parkir kan ya. Mhm. Sekarang tidak ada mobil parkir karena di awal kita membuat tulisan. Setelah 6 bulan berjalan, tulisan saya lepas. Ternyata budaya warga sudah berubah. Jadi budaya baik sudah berubah menjadi lebih baik. Saya membuktikan berarti cuma butuh keteladanan sama pengawasan. Ini pun kenapa nggak boleh parkir? Karena saya akali dengan lubang resapan biopori. Ada 43 titik di RT kami. Kalau ada mobil parkir, tutupnya pecah, saya bawa ke musyawarah warga. Warga gimana ya itu kok tutupnya pecah mulu 25.000 hilang nih gitu. Warga ada yang bilang, ya jangan ada mobil parkir Pak RT gitu. Oh gitu ya, kalau gitu gimana kalau kita putuskan nggak boleh ada mobil parkir di sepanjang jalan ini di wilayah kita? Aja Pak setuju. Jadi tanda tangan langsung kita gas ya. Jadi kalau ada warga yang balelo parkir overnight apalagi ya berhadapan dengan seluruh warga. Jadi bagaimana meyakinkannya kita libatkan seluruh warga. Ingat Bapak dan Ibu, forum tertinggi di Republik ini adalah musyawarah rukun tetangga. Jadi kita manfaatkan. Ini yang baju merah, ini anak-anak muda, ini anak-anak kecil, adik-adik kita perpustakaan di studio podcast kita. Kemudian banyak orang yang sudah datang ke tempat kami. Nah, ini yang menarik adalah nih visualisasi selokan dengan kolam ikan. Mbak, nih lihat simulasinya. Kalau normal, ini kan 1 cm ya. Kalau diklik kondisi banjir tuh lihat naik 3 cm kan. Berarti kan 57 cm ini mubazir itu Bapak dan Ibu, teman-teman. Makanya dibikin 2 lantai. Kita manfaatkan supaya berdaya guna lah. Kemudian ada yang nanya, "Eh, kalau hujan gimana Pak?" Ya Alhamdulillah pada saat hujan deras di 5 Oktober 2025, saya keluar ternyata air yang melintas cuma 1 cm saja. Berarti kan memang benar-benar kosong. Kalau nggak dipakai justru kita nggak cerdas gitu. Sementara itu, teman-teman Bapak Ibu, siap. Mbak Dia, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Dari Pak Aris, ada tambahan, Pak? Sebelum saya beralih ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Pak Aris. Sehat selalu. Ya, Baik, saya akan berpindah ke pertanyaan dari Pak Asep Hadriana. Mungkin nanti Pak Asep mau menambahkan, silakan. Apresiasi atas peran Pak Taufik ya. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan dari Pak Asep. Yang pertama, Bapak tinggal di Jakarta asli dari mana nih Pak mungkin? Kemudian yang kedua, saat ini Bapak bekerja di mana dengan titel dokternya dan dokternya, dan ketiganya sudah berapa lama tinggal di lingkungan itu sehingga Bapak mendapatkan kepercayaan dari warga menjadi ketua RT nih, ya. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Pak Asep Hendriana atas apresiasinya. Ini upaya kecil dari kami, warga yang menjalankan lah gitu ya. Saya jawab, saya tinggal di mana? Saya tinggal di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Pak Asep. Saya tinggal sudah 20 tahun. Sebelumnya begitu penempatan pertama di Papua, 98, kemudian pindah tugas, kemudian tinggal di Bekasi, sempat kebanjiran juga, pindah ke Kayu Putih, dan pindah ke Perumnas Klender, sudah 20 tahun ini. Saat ini saya bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan bareng dengan Pak Aris Setiawan ini. Saya Deputi Direktur lah di BPK. Tetapi saya dalam hal per RT-an saya lebih bangga, saya Ketua RT, jangan bawa-bawa urusan kantor gitu. Ya, karena mohon maaf nih, begitu kita punya program bagus, diapresiasi orang di luar sana, kan yang nggak enak nanti begini, ya wajar lah mau kerja di situ gitu.
Padahal kan nggak jaminan juga. Banyak teman-teman kita juga yang ketua RT, ketua RW gitu. Tapi gini kan, bagaimana kita komit menjaga lingkungan tetap lestari. Ya, saya kebetulan doktor saya dua nih, akuntansi dan hukum. Saya di Unpad dan di UPH. Kemudian saya juga ngajar dosen juga. Saya sudah sertifikasi dosen, siap jadi guru besar nih. Mudah-mudahan ya saya ingin terus berkarya karena semakin banyak belajar nih, semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu nih Pak Asep, Hendriana dan Bapak Ibu semua. Kemudian sudah berapa lama tinggal di lingkungan dan sehingga Bapak mendapat kepercayaan dari warga mengikut RT? Iya, saya tinggal 20 tahun. Ini bermula dari istri saya waktu itu bilang begini, Bi, Pak Dokter jadi ketua RT dong gitu. Saya bilang, beneran? Iya, nanti kalau habis jadi ketua RT, saya gaspol loh gitu. Jadi Bapak dan Ibu, saya ancam gitu. Saya gaspol gitu. Terus ya udah gaspol aja. Nah, saya bilang lagi ke istri saya, "Eh, kalau memang gaspol, mana warga yang dukung perwakilannya kayak muncul ke sini gitu." Eh, Kemudian ternyata beneran warga ada datang tuh 7 orang, ke rumah, bilang, "Pak Haji, jadi ketua RT lah, masa gini-gini aja gitu, udah 18 tahun gitu, Bapak di sini gitu." Jadi Bapak dan Ibu, saya selama itu sebagai penonton, saya selama itu cuman apa ya, ngompos-ngompos sendiri, nanam pohon sendiri gitu, bersih-bersih sendiri gitulah. Kalau diminta sumbangan keluar, tapi kalau kerja bakti ya keluar, tapi nggak ada ide apa. Kenapa coba? Nih saya mau cerita. Saya kebetulan wakil ketua umum alumni STAN. Saya kebetulan wakil ketua umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Dan saya kebetulan wakil presiden Perhimpunan Indonesia Malaysia untuk MTCP, Malaysia Training Center Program. Wakil awak karo sikil. Tangannya di mana, Bapak dan Ibu? Ketua bukan? Ya, setuju kan? Kalau kita punya usulan ke ketua, Pak Ketua Umum, Ketua RT, Ketua apapun lah gitu. Saya punya usul gini, gini, gini dong. Oh ya Pak Taufik, ya Pak Taufik. Dijalanin nggak? Nggak dijalanin. Makanya karena nggak dijalanin, saya mau jadi ketua. Karena tangannya di kita. Bener nggak Bapak dan Ibu? Jadi gaspol beneran. Nah, makanya kemudian saya membuat program kerja. 8 program kerja seperti anggota dewan saya kampanye. Bapak dan Ibu, kalau saya jadi terpilih ketua RT, saya akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Yang 90% itu adalah cinta lingkungan. Yang 10%-nya transformasi digital dan website RT. Memang saya niat. Kemudian, alhamdulillah 70 hari terpenuhi program kerja saya. Saya membuat blueprint. Saya share screen lagi ya. Blueprint. Blueprint. Nah, sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Di layar ini adalah blueprint surat keputusan musyawarah harga RT 8 euromatmalakajaya.com. Tuh lihat, menimbang diperlukan pembangunan RT yang berkesinambungan, mengingat, memutuskan, menetapkan blueprint RT 8 Malakajaya 2023-2028 sebagai pedoman pembangunan lingkungan. Lihat nih, 10 Januari 2024. Setelah program kerja saya 70 hari selesai, 5 tahun 70 hari selesai, kan saya makan gaji buta ini Pak Asep. Jadi saya bikin blueprint. Kemudian lihat di 2025. 2025 memang go internasional dengan medsos dan transformasi digital. Saatnya mengurangi pengangguran. Terbukti kan 6 orang sudah bekerja di tempat saya. Kemudian peningkatan perluasan kolam gizi 2026 saya tarik ke 2025. Dan cita-cita kami 2028 posisi RT 8 sebagai model RT dunia. Kenapa enggak gitu? Saya ingin mandiri pangan energi dan minggu lalu hari Kamis ada tim surveyor dari Singapura untuk memasang PLTS ke tempat kita. Wah, berarti 2028 bisa saya percepat nih kemandirian energi kan gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, eh, kalau diberi kepercayaan ya ayo gitu. Karena begitu kita akan menjaga lingkungan tetap lestari, insya Allah orang banyak datang. Sementara itu, Bu Dia, Pak Asep, Oke. Mungkin terjawab nggak? mungkin silakan Pak Asep kalau mau ada tambahan. Iya Pak. Aduh, saya
kagum ini Pak. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya sama dengan eh, Bapak yang lain yang disampaikan melalui kolom chat ini. Bagaimana Bapak bisa lebih menjelaskannya secara detail mengenai kolam lele Pak yang dibikin di layer kedua itu? Secara teknis mungkin bisa lebih detail dijelaskan Pak. Debit airnya berapa banyak ketinggiannya gitu Pak. Terus kolamnya kolam seperti apa gitu. Siap. Langsung jawab Mbak Dia? Ya, silakan, Pak. Ya, ini menarik ini. Kolam kita, itu kan kebetulan kami juga usaha biovlog 123 biji, lebar 3 meter gitu. Eh, saya teliti juga, kemudian ada Profesor Gembong menggunakan bis beton 1 meter, 60 cm, lebarnya 1 meter. Kemudian ada lagi dosen di Boyolali, itu pakai semen gitu ya, bukan pakai bioflok tapi pakai semen tanpa sudut. Katanya konon lele ini kalau bersudut, itu nanti begitu dia ada yang di sudut, kemudian terancam gitu, terus dimakan. Makanya ini diantisipasi dengan kasih daun pepaya. Itu mengurangi predatornya ikan lele. Kami sudah buktikan ini gitu ya. Eh, Nanti premisnya apa nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, Bapak dan Ibu, di kolam kita yang ada di saluran air Yudits, lebarnya 60 cm, panjangnya 14 meter, dalamnya 30 cm. Itu bisa 8.400, sorry, bisa 840 kilogram, 5.400 lele, karena sekilo bisa isi 6. Dengan tingkat kematian berarti bisa 800 kiloan lah dengan hitungan tadi lah, itu kira-kira. Ternyata orang-orang banyak yang belum pernah punya di model seperti ini. Ditutupi, kemudian dilindas mobil gitu ya. Jadi saya desain, ini pertama tadi fluida bergerak, aerasinya harus maksimal, pakai keran otomatis. Kalau dilindas mobil kemudian crack gitu ya, nauzubillah amin amin, airnya berkurang, kan dia akan nyemprot tuh, keran otomatisnya bekerja. Kemudian aerasinya maksimal. Saya beli Yasunaga gitu ya, untuk oksigennya itu kolam. Ternyata lele ini kacau banget nih. Lele ini memang ikan kampung gitu ya. Dikasih oksigen, aerasinya biar maksimal, malah nggak mau makan gitu. Ini lagi kita teliti, bener nggak sih gitu. Nah ini akhirnya kita dalam 24 jam, aerasi oksigen ini cuma kita kasih 1 jam doang. Hidupin, terus matiin lagi gitu. Karena aerasi kita maksimal. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman, kalau bikin kolam, permudah orang nguras gitu aja. Kasihan kalau sampai repot-repot gitu. Kemudian eh, air dari 14 meter ini berarti airnya 2 ton. Karena 600, 400, 600, 400. Kemudian 14 meternya saya sekat jadi 4 kolam. Amit-amit kalau ada penyakit, itu kan bisa terlokalisir dengan mudah. Nggak semuanya ketularan. Airnya bukan dari air selokan. Airnya dari air sumur. Kita punya sumur artesis yang punya warga di belakang. Saya taruh kotoran atas saya, kemudian saya jatuhkan ke apa namanya kolam-kolam ikan kita ini. Jadi makanannya cuma pelet dan daun pepaya. Alhamdulillah hasil Scovindo sudah keluar. Hasil Scovindo keluar dan hasilnya ini nggak kalah dengan ikan salmon. Artinya dengan nutrisi yang sama, gramasi yang sama. Kalau harus lebih bayar mahal kan mendingan beli yang murah. Ya. Nah, yang menarik adalah eh, di kolam ini itu buka tutupnya sekarang saya gunakan polikarbonat. Kalau di Instagram saya, Bapak Ibu yang pengen lihat detailnya, lihat di Instagram saya ada beberapa reel yang menjelaskan kolamnya seperti apa. Monggo dilihat. Saya juga butuh masukan dari Bapak dan Ibu. Yang menarik adalah Dinas KPKP datang ke kita. Pak Taufik, saya minta tolong diteliti field ini ya Pak. Saya tolong dibantu field ini ya Pak. Gitu. Jadi mereka nitip cerita. Saya senang dijadikan living laboratorium. Kemarin mahasiswa hukum UPH datang ke tempat kita. Kebetulan saya pengampu mata kuliah hukum lingkungan. Saya meminta mereka meneliti, insya Allah akan ada tulisan 35 jurnal gitu ya, artikel yang menulis RT8 RW4 Malakajaya. Un, Undip juga mau datang, kemudian UNJ sedang menyiapkan measurement of agreement untuk meneliti tempat kita. Karena mohon maaf nih,
saya mau cerita lagi, minggu lalu persis, enggak, Jumat lalu persis, ya, seminggu lalu, ada mahasiswa saya di UNJ, kebetulan kami ngajar di UNJ juga, lingkungan, itu diskusi dengan profesornya. Profesornya memandang sebelah mata RT, karena ini mahasiswa ini kebetulan eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup. Dia ingin meneliti RT 8 RW 4 Malakajaya. Mohon maaf, diledek oleh profesornya gitu. Kok levelnya cuma RT gitu. Lah, RT ini kan ujung tumbalnya negara. Semua kebijakan ini kan ada di level RT. Pelaksanaan fundamental Republik ini kan ada di RT. Dan terbukti dunia ngeliat. Yang belum ngundang kita tinggal planet Mars dan bulan doang nih, Mas Aris. Gitu ya. Iya, wong Tiongkok udah lihat, Singapura udah lihat, Korea Selatan udah datang, Amerika juga udah ngasih penghargaan. Jangan dianggap remeh RT dong. Jangan dilihat orangnya, tetapi upaya untuk merubah budaya ini dimulai dari tempat kecil. Akhirnya si mahasiswanya telepon saya sambil Zoom gitu, lagi bimbingan judul penelitian. Kemudian saya bilang, gas aja Bu, gitu. Nah, alhamdulillah Pak Profesor akhirnya berkenan, setuju. Jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu, sekarang jangan pandang rendah RT karena fundamental Republik ini dilaksanakan di level RT. Ya, kemudian terjawab belum nih Pak Asep? Monggo. Budia silakan. Oke. Pak Asep, sepertinya tadi sedikit nih. Apakah sudah terjawab tadi? Iya, Hilang Pak luar Asep. biasa, Bu. Oke. Silakan dilanjut yang lain diskusinya. Saya nyimak. Terima kasih, Pak Topik ya. Siap. Sama-sama Pak Asep. Ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung sebelum saya bacakan yang di kolom chat? Adakah? Jika belum, saya akan bacakan di kolom chat ya. Pak Taufik mohon izin, ini beberapa concern di kolam lelenya nih Pak. Dari beberapa pertanyaan dari Pak Suyanto, dari Pak Ferstianto Tony, dan dari Bu Wulan. Terkait kolam nih Pak rata-rata. Bagaimana eh, kalau debit air besar, misal curah hujan tinggi, bagaimana? Kemudian ketinggian selokan air mengalir minimal berapa ya Pak untuk bisa dijadikan media peliharaan ikan? Dan untuk ini ada lagi, kalau ada debit air besar, apakah tidak ada bottleneck gitu Pak? Gitu. Dan mungkin dari Pak Suyanto, karena beliau di Sulawesi, pengen membuat hal kecil menjadi lebih berguna nih Pak. Kiat-kiat tipsnya apa aja? Seperti itu Pak Taufik, silakan. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu atensinya Mbak Dia. Pertama gini, Pak Suyanto dulu nih, tipsnya untuk memulai apa yang bisa kita lakukan. Begini Bapak dan Ibu, ajak ngobrol warga. Kita punya apa? Kemudian warga diajak bicara. Bapak dan Ibu, kondisi kita full beton padat penduduk, nggak punya tanah. Kira-kira kalau biar punya uang gimana ya gitu. Ada yang usul, bikin koperasi simpan pinjam aja Pak. Saya langsung nyeletuk. Nanti kalau simpan pinjam, pinjamnya jago, nyimpannya males. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi hati-hati, Betul. jangan anggap remeh. Kemudian kita gali, Bapak dan Ibu silakan. Dimulai dari pengurusnya dulu gali, kemudian warganya ditanya gitu. Jangan sungkan. Nah, yang paling menyebalkan adalah kalau musyawarah ini harus diakhiri dengan voting. Voting pada keputusan yang saya sendiri nggak setuju sebetulnya. Ini tantangan terbesar nih. Saya jadinya termasuk orang yang nggak setuju dan mendoakan supaya gagal. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu semoga kalau rapat nggak usah voting-votingan deh. Kalau kita ketua RT pengennya A, yang menang B, kan kita tetap harus melaksanakan yang B gitu ya. Karena voting. Ya hati-hati, ini harus diwaspadai Bapak dan Ibu. Kemudian balik lagi, ajak warga supaya mereka merasa memiliki, supaya keputusannya adalah keputusan warga. Makanya pada saat saya paparkan itu kolam gizi balita lansia dan kolam ikan lele yang di saluran air ini,
saya ajak warga, saya berikan gambaran, saya jadikan keputusan. Ya, jadi silakan diskusi apa yang paling dibutuhkan oleh warga. Saya tidak mengaramai lautan, Bapak dan Ibu, tapi ini pengalaman kami 2 tahun terakhir. Kalau kita nggak punya konsep, juga berat. Ini kan warga nggak ada konsep, bayangkan Bapak Ibu. Ada pasal 33 Undang-Undang Dasar. Bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebagai dasar untuk kemakmuran rakyat. Kalau saluran air itu tadi yang 60 cm nggak diapa-apain, padahal air melintas itu cuma 1 cm, ini mubazir apa enggak? Kalau mubazir katanya temennya setan. Lah, ini kan harta karun kita. 20 tahun nggak diapa-apain, saya gas lah gitu. Pasang besi 12, pasang besi 10, saya cor 8 cm, sehingga dibagi 2 aja. Saya kalahkan yang bagian bawah. Saluran air 28 cm, atasnya 30 cm lah gitu kira-kira. Ya, jadi tips buat Pak Suyanto, ajak ngobrol warga, apa yang paling dibutuhkan, kita punya konsep apa. Kemudian nih, Frestianto nih, tadi yang kedua kalau ada debit air besar dan curah hujan ini bagaimana? Ya, Pak, bagus sekali pertanyaan gini, Pak. Jadi kolam kita itu kan terpisah atas dan bawah. Desain kolam kita itu pun juga kalau ada air hujan dari dari jalanan itu nggak akan masuk karena saya siapkan tali air. Tali air ada paralon untuk membuang ke manhole ke selokan. Rumah yang nyuci mobil gimana? Tetap bisa. Di rumah nyuci mobil tetap bisa karena saya siapkan tali air supaya nggak masuk ke kolam ikan. Kemudian untuk overflow, kalau tadi kan kita gunakan fluida bergerak. Kalau ininya luber, dia nggak luber dari kolamnya tetapi dari saluran yang kita siapkan. Pakai fluida bergerak gitu. Kan fluida bergerak tuh tekanannya sama, ketinggiannya dia akan lari kan. Di kolam kedua dan ketiga, kita perbaiki apa yang ada salah-salah di kolam pertama kita. Ya. Lucu, saringannya tadi tutup yudit ada di atas, di bawah. Kalau di bawah ikannya aktif, kekoyak, akhirnya dimakan temennya. Jadi banyak ikan mati. Akhirnya saya balik, penutupnya taruh di atas. Penutup jaring-jaringnya itu. Itu. Kemudian ketinggian selokan minimal berapa untuk dijadikan media pelarian ikan. Gini Bapak dan Ibu, hati-hati cek banjir atau tidak. Saya berani karena tidak banjir. Ada pimpinan orang nomor 2 di kota gitulah. Buat kita, saya dipanggil oleh Pak orang nomor satunya, bilang begini, Pak Taufik, ini orang nomor 2 nggak setuju. Tapi saya dukung Bapak karena Bapak sudah cerita kepada saya ini tidak membuat banjir dan aman dari potensi banjir di tempat Bapak. Benar begitu, Pak? Iya, Pak. Saya tulis di website. Saya tulis di website ertapan@malakajaya.com. Bapak silakan lihat. Pembuktian pada satu jenderal juga saya siapkan. Tadi kan Bapak Ibu sudah lihat ya. Artinya kan salah saya di mana? Izin ke Kementerian PU sudah saya layangkan juga online. Kepala SDA sudah saya japri juga gitu ya. Karena nggak ada kesalahan, ya harusnya didukung dong. Dikejar lagi. Kalau gitu, Anda harus menyiapkan saringan sampah supaya tidak ada sampah masuk. Saya bilang, mohon maaf nih, ngapain capek-capek Pak? Negara apakah juga memikirkan saluran sampah pada saat negara ini membuat units lah nggak pernah dibuat oleh mereka, ngapain kita capek-capek bikin gitu. Malah saya membantu negara ini, saya buat manhole yang bisa dibuka tutup dengan mudah, orang bisa masuk gitu, siapa tahu bisa jadi presiden itu Bapak Ibu ya. Jadi saya justru membantu negara ini. Kalau Bapak tunjukkan kepada saya kesalahan saya di mana, bukti sudah saya layangkan semua, sudah saya posting. Tiongkok juga ngelihat karena kita transparan ada di website itu Bapak Ibu. Jadi ingat according by law dan what law saya. Terakhir saya punya kalimat pamungkas. Kan sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, saya harus melaksanakan Undang-Undang Dasar pasal 33, pasal 28H, dan juga pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa kita punya hak dan kewajiban
menjaga lingkungan tetap lestari dengan cara kita masing-masing. Ini cara kita untuk menjaga tetap lestari. Kita gas terus gitu lah ya. Gitu. Mau Bapak Ibu, jadi jangan jangan takut sepanjang kita punya data, punya bukti dan ada undang-undangnya. Makanya untungnya belajar hukum ini kita jadi tambah pandai lah gitu kira-kira. Semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu. Bayangkan, dari 8 asal cita pemerintah, 6 sudah ada di tempat kita. 6. 6 sudah di tempat kita. Penciptaan lapangan pekerjaan, ketahanan ekonomi, pekerjaan berkualitas, kemudian pembangunan dari bawah, pembangunan berwawasan lingkungan, dan penciptaan rasa aman. Aman ini nggak cuma aman fisik, tetapi aman dari kekurangan gizi. Karena kan warga sekarang udah pada jago-jago bikin abon lele, lele dimarinasi. Ini saya baru unboxing freezer untuk warga. Lele ini ternyata Bapak dan Ibu, gedenya nggak bareng-bareng. Ada yang gede duluan, ada yang gede belakangan. Yang gede duluan cepet ambil, dipotong lehernya, kemudian dibelek, dibersihin, dibuang apa nih lengket-lengketnya, dikasih marinasi, di freezer masukin, dijual. Ya, hebat ibu-ibu. Kemarin kami Bencana Sumatera, alhamdulillah kita menyumbang abon lele dari kolam yang kita punya. Sementara itu, monggo, Mbak Dia, Luar biasa sekali Pak Taufik. Bahkan abon lele dari RT 08 sampai ke Aceh ya Pak ya. sampai ke Aceh. Alhamdulillah, siap. Luar biasa. Baik, mohon izin ini ada pertanyaan dari Pak Bayu ya. Ini jadi pertanyaan untuk kita bersama. Jadi Pak kira untuk dimanfaatkan untuk apa ya? Kalau perumahan saya ada lahan mangkrak 4 kali Ih, 60 gitu Pak. wow. Daerah mana Pak Bayu? Mungkin Boleh Pak tahu? Bayu bisa langsung bertanya ke Pak Taufik lebih detail Pak. Apakah Pak Bayu masih standby? Oke. Purwokerto, Pak Taufik. Waduh, itu mah subur banget tanahnya. Pak, terima kasih. Kakak saya juga di Kasar Royal tuh, Pak. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Pak Bayu. Begini, saya tadi kan ngasih gambaran ada eh, wilayah kami di CCTV itu 16 titik, itu saya padu dengan toa. Eh, ini untuk menciptakan rasa aman kepada warga gitu ya. Nah, di di CCTV ini kelihatan kami full beton pada penduduk. Saya iri sama orang yang punya tanah kosong. Kenapa? Kalau ada tanah kosong, ini kan nih Pak Bayu, bisa ayam telur, bisa maggot, bisa azola yang lumut itu loh. Kemudian bisa ya ternak apapun lah gitu. Karena kan sekarang ada teknologi yang nggak ngebikin bau. Ingat, saya sih kalau punya tanah kosong gitu ya, punya ternak-ternakan ayam, burung apa. Kebetulan di tempat kami ada burung puyuh juga. Itu saya pengen punya kandangnya yang bagus. Kita aja rumah pengen bagus mewah, bener nggak Bapak Ibu? Jadi, ayo Pak, kalau memang aman, itu 4 kali 60 meter nih ya, coba EduFarm aja Pak. Atau kalau buat persiapan pensiun, bikin kolam aja lele dengan aerasi yang bagus. Tapi ingat, itu pengairannya dari mana airnya, dipikirin. Ada nggak warga yang mau ngasih sumber airnya? Kalau nggak ada, berarti warga kudu bikin sumur bor. Duitnya dari mana? Ada nggak warga yang mau patungan? Ada nggak CSR yang mau datang ke kita? Tunjukin dulu kita punya konsep. Orang pasti banyak datang. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi Pak, saran saya itu tadi. Saya sih kalau misalnya ada 4 kali 60 meter, wow. Lihat madepnya kemana. Kemudian arah anginnya kemana. Ya, kemudian gembur apa enggak. Ngompos aja di situ juga jadi duit Pak. Dan Bapak dan Ibu, persiapan masa pensiun, ini yang menarik adalah ibu-ibu di tempat kita, bahkan bapak-bapak. Sekarang mental brokernya hidup, Mbak Dia. Mental calonnya keluar dari kita, itu lele cuma 28.000. Di pasar, jalan 150 meter, itu 31.000 mentah. Masih ada kepalanya. Ibu-ibu ngejual di marinasi bisa 45.000 untuk 500 gram. Sekilo kan berarti 90.000. Padahal lele itu 31.000 mentah di pasar. Dan hati-hati kalau jualan lele, sekilo ditimbang, begitu datang ke rumah Mbak Dia, kok 600 gram. Ternyata apa? Kepalanya dibuang, dalamannya dikosongin. Kan berkurang banyak. Ya, hati-hati Bapak Ibu, supaya kita tetap amanah nih.
Ini sekilo kotor ya Pak, bukan sekilo bersih. Sekilo bersih ya rugi kita, gitu ya. Oke, terjawab Pak Bayu, Bapak Ibu, monggo, Mbak Dia, silakan. Ya. Pak Bayu, apakah terjawab, Pak? Halo? Ya, ya terjawab. Saya coba rembuk dulu aja deh, karena banyak usulan juga ini. Tapi harus lihat tuh Pak, sumber airnya, kemudian air keluarnya, terus jatuhnya kemana. Kalau lele, lele itu airnya subur banget. Itu begitu lele ya, airnya diambil, buang ke tanah. Itu pasti banyak cacing yang gede-gede. Cacingnya itu bisa dijual. Maggot juga seneng banget tuh. Wah, wis. Itu Ya, maggot Pak dulu. saya coba lihat websitenya Pak Taufik, Pak. Siapa tahu ada Nah, ide yang bisa diterapin nanti, Pak. enggak siap. Besok Makasih, Pak. pagi hari Minggu, insya Allah kita live 7.30 di YouTube dan di IG. Ada para ketua RT dan banyak orang mau datang ke tempat kita. Biasa Pak, orang yang dekat nggak datang, tapi orang yang jauh datang. Saya juga nggak tahu fenomena apa ini. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu untuk pertanyaannya. Mohon izin saya akan bacakan dari Pak Uum nih. Dari Pak Uum, saya setuju dengan Pak Taufik terkait dengan penjelasannya. Apalagi saya mau kunjungan ke Pak Taufik. Nama saya Uum Wahyudin dan kebetulan di komplek perumahan saya sebagai sesepuh. Luar biasa nih sesepuh nih. Jadi saya Mbak, Mbak, juga, ya Pak, bahasa kerennya Thomas, tahu Mas. Apa itu Pak? tokoh masyarakat. Oke. Iya. Ada sebutan baru nih saya nanti. Kalau kalau pensiun jadi James Bond, Apa itu Pak? jaga masjid dan kebun. Oke, baik. Nanti kita akan panggil pakai ini ya, istilah ini ya, Pak. James Bond dan Thomas nih. Oke, izin lanjut ya, Pak. Ini Mangga, dari silakan. Pak Taufik, dari Pak Uhum. Jadi saya ketua sesepuh nih di RT, mau share dan mengajak ketua RT dan pengurus RT biar belajar dan benchmark dari Bapak. Mohon info untuk alamatnya apabila diperkenankan. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Monggo Pak Taufik. Baik, terima kasih. Gampangannya buka Google Maps, ketik pencegah krisis planet, itu udah pasti nyampe ke tempat kita. Ya, di sana sudah ada bintang 5, komentar positifnya berapa nih? Saya share lagi sebentar, kita buka Google Maps-nya biar kebayang suasana kebatinannya. Google Maps. Bapak dan Ibu ini saya feel free ya, nggak boleh ngerasa diajari atau digarami lautannya gitu. Saya membuka diri, mohon maaf nih, saya bukan mengajari Bapak dan Ibu, tapi berbagi sharing ya. Pencegah pencegah krisis planet. Sebentar, oh belum share screen. Sebentar, Bapak dan Ibu bisa lihat di Zoom. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Bapak dan Ibu, ini ada pencegah krisis planet tuh, ada 1000 berapa tuh, 50 ya, bintang 5. Ini ada di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Bapak dan Ibu. Hari besok Minggu, itu mereka-mereka akan datang di gang ini, kemudian duduk buat satu kayak bis kota gitu ya, atau bis Lorena gitulah. Nah ini lokasi kita. Tuh, gangnya kayak gitulah kira-kira. Kalau mau datang boleh silakan, tetapi saya sekarang batasi karena anak saya yang bungsu itu minta demo mendatangkan Pak Wali Kota Jakarta Timur. Sudah menyiapkan tulisan turunkan Pak RT 8 gitu. Saya didemo oleh saya sendiri yang kelas 5 SD. Karena Sabtu Minggu sudah 2 tahun terakhir nggak pernah main lagi sama dia. Jadi ya kemerdekaannya terenggut gitu ya. Saya juga sedih juga makanya. Mohon maaf nih Sabtu besok saya nggak terima tamu. Hari Minggu saya terima tamu. Media, gini-gini, Bapak dan Ibu lucu. Setahun pertama saya gaspol, anak saya ya sampai pengen demo gitulah. Tahun kedua saya niat kendorkan karena saya lagi disertasi. Saya lagi disertasi, saya kendorkan. Ternyata ke Tiongkok jadi tambah viral, wartawan banyak datang bolak-balik.
Dulu kalau ada wartawan datang saya kasih sekedarnya. Sekarang saya yang dikasih uang. Di pensiunan bermanfaat nggak tuh, Pak Sep? Gitu ya. Jadi Ya. Bapak dan Ibu, monggo silakan. Eh, demikian, Mbak Dia. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Uum ada mau tambahan Pak Uum? Tadi sudah on kamera sepertinya Bapak. Silakan Pak Uum. Apakah masih standby Pak Uum? Oke. Baiklah, kalau Pak Uum belum ada, saya akan lanjut ke Pak Sudarsono. Ini Pak Sudarsono, alumni dari CAMW Niaga, Pak, dari training SPMPP. Saya tertarik dengan kesehatan dan kebersihan ikannya, Pak. Bagaimana? Karena memanfaatkan saluran ini. Mungkin Pak Sudarsono mau menyampaikan langsung lebih detail gitu, Pak? Oke, silakan Pak Sudarsono. Masih di mute, Bapak. Mohon izin, masih di mute. Oke, unmute dulu, Bapak. Masih di mute, suaranya boleh ditekan biar suaranya keluar, Pak. Oke, sudah. Mohon izin Pak Taufik, udah pensiunan 2 tahun ini Pak Taufik. Pak, langsung aja Pak, saya tertarik sekali Pak kalau namanya ikan gitu Pak ya. Untuk pembesaran sih ini saya sudah lakukan Pak ya. Cuman maaf Pak, tadi saya telat masuknya Pak. Jadi saya sekilas di saluran Pak ya. Jadi membuatkan saluran tuh untuk kebersihan airnya gimana Pak gitu Pak. Nah, setahu saya kan kalau misalnya pakai tandon, pakai apa ya udah gitu aja. Yang saya lakukan seperti itu Pak. Nah sekarang menariknya saluran Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab, Mbak Dia. Ya, Pak silahkan. Sudarsono di daerah mana nih? Pekanbaru Pak. Oh, keren. Ini boleh lihat di layar. Ini kelihatan ada kolam ikan, lihat. Eng, itu dia. Nah, itu dia. Top. Nah, itu ikannya kelihatan. Bapak dan Ibu, teman-teman, terutama Pak Sudarsono, ya Pak, ini memang di atas saluran air judulnya. Tetapi ikan ini berada di lantai 2. Airnya pakai air sumur itu ada keran otomatis warna biru. Kalau berkurang debitnya, air akan nyemprot. Kalau overflow, dia akan keluar dari paralon yang sudah saya siapkan dengan teknik fluida bergerak, teknik fisika gitu ya. Kemudian itu ada kuning-kuning itu aerasi, aerator ya, oksigen pakai Yasunaga, kencang banget tenaganya untuk ikan lele. Nah, alhamdulillah kita sudah uji lele ini karena makannya cuma pelet dan daun pepaya. Saya belum mau dengan jenis makanan yang lain karena lagi saya teliti lah itu. Saya ingin dan alhamdulillah hasil Scovindo-nya menunjukkan bahwa hasilnya nggak kalah sama ikan salmon gitu. Dengan harga yang murah, nutrisinya juga nggak kalah, ngapain beli yang mahal kan gitu ya Pak ya. Apalagi warga kami menengah ke bawah. Jadi begitu upload, ini kalau di sebentar di sini ada siap panen mana nih ya? Nah ini siap panen 8 kilo. Tuh, Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau panen, sorry, kalau mau dijual, ini di yang gede-gede dikumpulin dulu di bak. Bak biru ini dari dinas KPKP. Kalau nggak dipakai, mau diambil lagi oleh negara. Jadi kita pakai untuk karantina sebelum dijual lah gitu kira-kira. Ya, airnya tetap air kolam, air sumur Pak Sudarsono. Jadi sebelum rule-nya, SOP-nya, sebelum diberi makan, itu paralon dicabut, air keluar 5 detik, tutup lagi. Di kolam kedua dan ketiga, air pembuangan overflow kita gunakan pipa 2 inci. Jadi begitu dicabut, airnya lebih cepat keluar, tutup lagi, kotoran udah kesedot semua. Kenapa? Karena kemiringannya jatuh ke lubang overflow. Air inputnya pakai otomatis. Jadi makanya kita permudah. Jangan dipersulit, kasihan. Dan saya kebayang kalau pensiun gitu ya, serius juga. Kenapa? Karena gini, pembagiannya kolam ini, Bapak dan Ibu, ini 20 per kalau untung 10 juta ya. Misalnya untung bersih 10 juta, 20% untuk kelompok tani kami. Yang 8 juta, yang 1 jutanya ini itu 4% atau berapa lah, katakanlah 500.000 buat rumah yang ada kolamnya di depannya supaya ikut jagain. 200.000 katakanlah buat kas RW. 200.000 buat kas RT setempat. Sisanya 7 juta buat orang yang kerja. Gitu Bapak Ibu. Jadi
Saya belajar dari Tiongkok, pembagiannya jangan pelit. Semua dibagi. Kalau sumur airnya dibagi-bagiin, begitu ada yang gangguin, kira-kira dijagain nggak? Dijagain kan Bapak Ibu? Jadi nggak usah pelit. Kita berbagi aja, orang pasti ngelihat kita. Sementara itu, Luar biasa sekali. Mungkin itu Pak Sudarsono dari Pak Taufik. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih tak terasa sudah di penghujung acara. Kita sudah sampai mau jam 3 sore ya, mau asar juga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo langsung kunjungi saja IG beliau. Saya akan sedikit tampilkan nanti sebelum kita foto bersama dan juga ada closing statement dari Pak Taufik. Sebentar, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi IG beliau di Taufik S. Yusuf. Nanti boleh di sini sudah ada kontak untuk bisa dihubungi untuk kolaborasi ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, dan izin. Mungkin dari Pak Taufik, mohon izin Pak untuk menutup kebersamaan kita pada hari ini. Boleh disampaikan closing statement-nya untuk kita Bapak Ibu yang ada di sini dan untuk nanti sebelum kita tutup ada sedikit informasi dan foto bersama. Silakan Pak Taufik. baik, terima kasih Mbak Dia, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Pensiun ini bukan soal kita berhenti bekerja, tapi pensiun ini kan adalah saat kita memastikan hidup kita ini tetap bermakna dan tetap menghasilkan. Kami yakin Indonesia ini bisa menjadi besar bukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Saya sebagai ASN punya budaya yang bagus, saya turunkan ke lingkungan sehingga kami bisa menjadi keteladanan bagi RT-RT yang lain. Kalau masih ada yang bisa diteladani, berarti Indonesia ini masih punya harapan. Kalau masih punya harapan, kesimpulannya kita hanya butuh keteladanan. Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai warga yang sama-sama bakal pensiun dan saya sedang mempersiapkan ini 10 tahun jelang pensiun saya. Terima kasih YesQ, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan pantun boleh? Akan Bapak. Ini karena ada Mas Aris orang sepedahan, saya pantunnya bersepeda ke Setu Babakan. Cakep. Jangan lupa membawa pancingan. Cakep. Mohon maaf, demikian kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu babakan makan sate. Oh, ada balapan Apa tuh pantun nih. lanjutannya? Sate. Satu babakan makan sate. Cakep. Udah. Ada benar-benarnya. Makasih Pak Taufik, makasih. Sama-sama. Nadia, Mohon maaf. makasih. Ya, siap. Oke, Alhamdulillah. Kapan-kapan mau alhamdulillah. mampir boleh, silahkan. Ya, insya Allah Pak Taufik. Saya Baik. juga udah mencontohkan kinerja Pak Taufik. Makasih banyak, makasih Pak Taufik. Makasih banyak Bapak Ibu semua, nggih. Oke, Yes. baik. Siap, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ternyata hampir 70 orang standby dari awal tadi ya Pak sampai akhir hari ini. Dan mohon izin kami dari ISQ Masa Persiapan Pensiun, mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekannya yang belum training atau ingin mengikuti training masa persiapan pensiun, kita ada untuk publik ya Bapak Ibu, jadi memang personal. Biasanya kita ada in-house, ada juga publik yang ikutan cuma 1-2 orang, silahkan. Kita ada kelasnya nanti di tanggal 10 sampai 12 Februari. Modulnya bisa dilihat, kita ada wisdom living, healthy life, financial planning, leveraging aset, dan business planning. Jadi mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang belum mengikuti training dan akan mengikuti training atau segera akan pensiun bisa disampaikan ke HR atau human capitalnya untuk bisa didaftarkan di Februari ini. Mungkin itu Siap. saja dari kami dan boleh Bapak Ibu untuk dihidupkan kameranya. Kita akan foto bersama dengan Pak Taufik Supriyadi dan berikan boleh senyuman terbaiknya dan jempolnya untuk kita semua, untuk Pak Taufik yang sudah berkenan hadir, untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir sampai akhir dan menyimak sampai akhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akan hitung sampai 3 ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih keluar nih. Oke, baik. Saya akan hitung 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Mantap.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk Sukses selalu, Bang. partisipannya. Sukses semua. Dan baik, Makasih Pak. Ya. dari Terima kami kasih, mohon terima maaf kasih. apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Taufik atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Materinya silakan di-share, Mbak. warahmatullahi Monggo. Ya, siap. Makasih Kemudian, semua. Iya Mbak Dia, Pak. Iya Pak. Mbak Dia, usul dong, Iya kok Pak. pensiunan Temin nggak ada yang pernah masuk ke sini ya, ke SQ? Ya, boleh Pak. Pensiunan Temin kok nggak ada yang pernah diundang ya? Bagaimana? Apa memang nggak ada yang masuk? Sering kok Pak, kita selalu intens undang juga. Mungkin maksudnya sebagai pembicara kah atau sebagai peserta Pak? Peserta atau pembicaraan dan peserta gitu? Sering Pak, kalau untuk peserta Ada ya? kita di grup itu pasti saya undang terus-menerus, kan ada sekitar 800-an grup ya Pak. Saya Ya. konsisten buat undang. Mungkin besok kita akan lebih telatenkan untuk ke personal ya Pak. Terima kasih untuk masukannya Pak Oke. Ahmad Sanwani. Nah, makasih banyak Mbak Dia. Pak Taufik, Ya, sukses selalu. sukses Yes, selalu Mbak. Bapak. Ya, diri Iya, ya. makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Ya, Sehat selalu Bu Dia. Sehat ya, selamat selalu. ya, izin live. Tadi minta nomor Pak Topik dong. Oke. Boleh Pak, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan materi atau nomor dari Pak Taufik, nanti bisa japri di nomor yang biasa rutin untuk share informasi. Bisa, Pak, Bu Jat- Bu Jat- Sama-sama, Pak.